Selagi antum masih bisa memahami apa sebab ngangguknya, berarti Anda masih salah. Kehebatan wanita itu ngangguknya nggak ada judul. Tapi nggak tahu kalau wanita Papua mungkin tidak ada ngangguknya, langsung pukul. Nah, kemudian kamu doa, ya Allah, bukakan hati istriku ya Allah, sadarkan dia ya Allah, jangan bikin dia ngamuk terus. Tapi di kepalamu kayaknya kalau dikasih tas baru sembuh ya. Kayaknya kalau diajak jalan-jalan selesai ya. Doamu gak bakal diterima. Karena apa? Di saat kau minta kepada Allah, di kepalamu masih ada bayangan solusi-solusi yang lain. Maka kalau ingin doa, rasakan di dalam hati, satu-satunya jalan hanyalah pertolongan. Insyaallah kita punya teman tidak mau bersama. Pikirannya macam-macam. Ini bilang harus ke barat, ini harus ke timur, arah sana, arah sini, guys. Pengen satu, caranya bagaimana? Doa. Doa dan rasakan di dalam hati, nggak ada solusi kecuali pertolongan. Bagaimana? Insyaallah urusan keluarga, rasakan yang menyelesaikan yang bisa hanya Allah. Urusan anak yang bisa menyelesaikan hanya Allah. Zaman dulu urusan anak ini. Ada seorang kiai punya anak nakalnya setengah hati. Maka dia doa, ya Allah jadikan anak saya anak yang soleh, sehari dua hari anaknya tambah nakal. Ini doanya belum serius ini. Akhirnya dia sudah mentok, sudah stres dengan anaknya, langsung doa. Jangan kamu tirukan, jangan kamu tirukan. Ya Allah, sudah ya Allah, kalau memang anak saya nggak rezekinya jadi soleh, matikan saja ya Allah. Nah, makanya jangan ditirukan. Kalau antum tirukan, mati betulan antum. Ketika dia sudah mentok, sudah merasa tidak ada jalan lain kecuali pertolongan Allah, habis doa, tiba-tiba anaknya hilang. 15 tahun kemudian balik-balik sudah jadi pulang besar. Jadi doa itu akan diterima oleh Allah ketika kita sudah merasa mentok, nggak ada jalan lain selain pertolongan. Maka kalau pengen doa diterima, rasakan gak ada cara lain selain Allah. Insyaallah. Yang pertama apa? Menghadap pada Allah. Yang kedua, kemudian yang ketiga, kita harus sibuk berjuang. Dikatakan dalam satu hadis, kurang lebihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia bersabda, "Ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar, aw la yushikanna Allah." Sungguh kalian memperjuangkan agama, ngajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari keburukan, atau kalau tidak, Allah akan datangkan masalah kepada kalian. Tsumma la tad'unahu wa la yustajabu lah. Masalah bertubi-tubi datang, kamu doamu gak diterima oleh Allah. Jadi di antara penyebab doa tidak makbul itu gak mau dakwah. Ini jalannya karbon ini penting. Di antara sebab doa tidak makbul, gak mau berjuang. Gak mau apa? Tidak peduli dengan umat Islam. Umat Islam sholat, gak sholat. Umat Islam murtad, gak murtad. Gak peduli dengan umat. Yang penting nafsi. Gimana diriku, gimana diriku. Perutku kenyang, selesai. Istriku bahagia, selesai.
istri orang ribut lah, anaknya nakal, gak urusan saya. Orang yang tidak peduli kepada umat Nabi, doa juga balik gak akan makbul. Maka kalau kita ingin doanya makbul, kita harus memperjuangkan agama. Insyaallah di bidang masing-masing. Kalau jadi takmir masjid, pikirkan masjidnya dengan baik. Gimana jamaahnya, lembaganya. Kalau jadi Pak Lurah, ya pikirkan minimalnya orang desanya. Gimana jaga sholat, orang desanya iman pada Allah. Gimana bikin madrasah di desanya. Gimana memakmurkan masyarakatnya, mengenalkan agama kepada masyarakatnya. Itu bagian dari berjuang sebagai kepala desa. Nanti ada yang berjuang sebagai ketua MUI, kayak Ustaz Sabar penerangnya. Iya betul. Wah, malah nggak haji. Semua tugas berjuang di daerahnya masing-masing, di posisinya masing-masing. Mana yang ada peluang untuk memperjuangkan agama, gunakanlah peluang itu untuk memperjuangkan agama. Insyaallah. Berapa ya? Kemudian yang sangat-sangat penting, ya ini yang belakang ini. Doa tidak akan makbul kalau isi perutmu haram. Suatu ketika ada seseorang doa nangis kepada Allah. Tapi kata Nabi, bajunya haram, makanannya haram, minumannya haram, maka fa'anna yustajabulah. Kata Nabi, bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah. Maka ini salah satu beberapa syarat-syarat doa. Sebelum doa, usahakan syarat-syarat ini kita penuhi. Insyaallah doa menghadap kepada Allah. Yang pertama, doa dan yakin tidak ada jalan selain pertolongan Allah. Yang ketiga, dakwah. Yang keempat, makanannya. Setelah persyaratan dipenuhi, maka doa kita sudah layak disowankan kepada Allah. Doa kita sudah layak dilaporkan kepada Allah. Tetapi ada tapinya ini. Berhubung kita masyarakat biasa, di langit termasuk manusia yang tidak berpangkat. Kalau di dunia, ya Allah, Ustaz, Kiai, kepala itu kan di dunia. Tapi kalau dilihat di pangkat-pangkat langit itu, nama kita belum diangkat ya. Data Google langit ketik Ustaz Mulyam nggak keluar. Paling tingkat paling bawah nggak keluar itu kan. Namanya begitu. Maka kita perlu orang dalam. Kita perlu apa? Orang dalam untuk mengantarkan doa kita. Siapakah orang dalam itu? Orang dalam adalah wali-wali Allah, para sahabat Nabi, para nabi dan pimpinannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata para ulama, supaya doamu cepat makbul, sebelum doa tawassul dulu. Sebelum doa apa? Tawassul dulu. Allahumma inni atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammad Nabiyyir Rahmah. Ya Muhammad, ya Nabiyyir Rahmah, inni atawajjahu bika ila Rabbi lituqda hajati. Diajarkan dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
mengajarkan doa kepada seorang sahabatnya. Kalau doa, Allahumma inni atawassalu ilaika wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammad nabiyir rahmah. Ya Allah, saya menghadap kepadamu dengan membawa nama nabimu. Ya Muhammad, ya nabiyir rahmah. Wahai baginda Nabi, wahai Nabi yang penyayang, inni atawajjah, sesungguhnya aku menghadap kepada Allah. Bika, inni atawajjah bika ila Rabbi, sesungguhnya aku menghadap kepada Allah, kepada Tuhanku dengan membawa namamu ya Rasulullah. Untuk apa? Lintuqda hajati, supaya hajat-hajatku tertunaikan. Allahumma fasyaffi'hu fiyya. Kemudian dalam hadis dikatakan, dalam penjelasan para ulama setelah mengatakan itu, bayangkan dalam hati Rasulullah doa kepada Allah memintakan hajat kita. Setelah itu, Allahumma fasyaffi'hu fiyya, ya Allah syafaatilah Nabi, terimalah doanya Nabi yang urusan untukku. Aku itu sudah. Dan Anda membawa orang yang paling dalam, paling tinggi kok. Pak, mau daftar tentara. Anda siapa? Ini ada surat rekomendasi dari Pak Madu. Langsung diterima. Terus nggak usah dites Anda orang mana, tingginya berapa. Kalau perlu tinggi 1 meter itu langsung diterima. Karena apa? Sudah membawa surat rekomendasi dari Pak Presiden Prabowo. Dan begitu juga. Kalau Anda doa bawa nama sendiri, ya Allah, sabui. Ibrahim, keren gitu lagi. Kayaknya datanya biasa. Setelah dilihat, ini Abdurrahim tapi membawa rekomendasi dari Rasulullah. Langsung terima. Inilah termasuk cara-cara doa. Dan kita ini katanya para alumni. Katanya apa? Para alumni, orang yang sudah lama mondok, sudah lama belajar agama, maka kita harus beda dong dengan orang yang nggak pernah sholat, dengan orang yang nggak kenal dengan Allah, dengan orang yang nggak kenal masjid. Di antara bedanya, kalau menyelesaikan masalah, minta kepada Allah. Maka ini pelajaran untuk kita hari ini, bagaimana kita belajar minta kepada Allah dalam segala urusan kita. Karena Allah telah membukakan pintu pelayanannya, bantuannya 24 jam. InsyaAllah. Terus pujikan. Alhamdulillah. Satu garis lagi. Apa? Istiqomah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita sebagai manusia-manusia yang suka doa, dan doanya diterima oleh Allah, hajat-hajatnya dipenuhi oleh Allah, tanpa meminta kepada makhluk sedikit pun, tanpa berharap kepada makhluk sedikit pun, sehingga kita mulia di mata makhluk dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu syair dikatakan, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa banu Adam yaghdabu hina yus'al. Manusia itu kalau dimintai lama-lama jengkel, tapi kalau Allah kalau enggak dimintai murka. Maka semoga kita dijadikan ahli-ahli doa, biar Allah selesaikan hajat kita dan Allah Subhanahu Wa Taala tambah cinta kepada kita. Semoga Allah terima semuanya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nawwir qulubana, Allahumma nawwir sudurana, Allahumma saddidna, 'allimna, faqihna, ihfazna, unsurna. Ya Allah, alhamdulillah kami ya Allah, kedua orang tua kami ya Allah, anak istri kami, anak cucu kami ya Allah, teman-teman kami ya Allah, khususnya yang hadir semua di sini ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah semua ya Allah, barakailah kami semua ya Allah, anugerahkan kepada kami semua ya Allah, anak-anak yang saleh, anak-anak yang salehah, anak-anak yang barakah, anak-anak yang menyejukkan
kedua mata kami di dunia dan akhirat ya Allah, di dunia dan akhirat ya Allah, di dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, gunakanlah kami semua ya Allah, gunakanlah kami semua ya Allah untuk berkhidmat kepada agama-Mu. Gunakan anak kami, gunakan istri kami, teman-teman kami yang hadir khususnya di sini ya Allah, cucu-cucu kami juga ya Allah, santri-santri kami semua ya Allah, digunakan untuk agama, bermanfaat untuk umat, menggembirakan baginda Nabi Muhammad SAW dalam segala bentuk perjuangannya ya Allah. Jagalah hati kami ya Allah, jagalah iman kami ya Allah, jagalah amal kami, jagalah Islam kami, jagalah kesatuan kami ya Allah. Satukanlah hati kami, satukanlah pikir kami, satukanlah kerja kami ya Allah, satukanlah kerja kami ya Allah, satukanlah kerja kami ya Allah. Ya Allah, bantulah kami, mudahkanlah segala urusan kami, tunaikan hajat-hajat kami, berikan kepada kami rezeki yang halal, yang barokah, yang banyak ya Allah, yang barokah, yang banyak ya Allah. Berikan kepada kami ya Allah, gunakanlah kami ya Allah, titipkan kepada kami ya Allah santri-santri baginda Nabi yang banyak ya Allah, yang banyak ya Allah, punya pondok yang banyak santrinya ya Allah, dimanapun kami berada ya Allah. Barokah barokah haina magunna, barokah haina magunna, barokah haina magunna ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam.